kalau di kamera kan bisa di flip layarnya ya. Kalau iPhone kan nggak bisa. Nah, sekarang kalian bisa pakai ya kamera dengan kualitas lebih bagus di kamera belakangnya. Yes, kakinya udah Indonesia, ada sepatunya juga dia. Cutek. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, sudah akhir bulan Mei 2024 ya. Masuk bulan ke-6 nih, masuk pertengahan tahun. Gimana kabar kalian semua? Dan seperti biasa ya, kalau di akhir bulan kita bakal share ke kalian gadget of the month. Gadget-gadget apa aja yang seru, yang keren, yang bermanfaat selama sebulan terakhir. Dan seperti biasa ada 5 gadget yang kita bakal bahas. Jadi langsung aja, tanpa basa-basa lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum gue mulai, gue pengen share dikit beberapa highlight ya di bulan Mei ini. Pertama, gue abis cabut gigi bungsu yang atas, jadi masih sakit sebenarnya sedikit kalau ngomong ya. Kalau kalian yang udah cabut gigi, itu wisdom tooth ya namanya ya. Itu berapa hari sih sembuh? Gue udah sekitar 3 hari, 4 harian nih, masih rada-rada sakit gitu. Kadang malam susah tidur jadinya. Satu itu, kedua, MU menang Piala FA. Yes. GGMU walaupun ya di liga kita peringkat 8 ya, tapi 8 tuh angka hoki sebenarnya guys ya. Minimal ada menang 1 piala ya, walaupun belum ada beritanya sih ETH dipecat dari gosip-gosip sebelumnya ya. Jadi moga-moga Erik ten Hag lanjut lagi, oke? Keep going. Apalagi ya? Oh ya, anak gua Kai mau 1 bulan, jadi ya thank you juga teman-teman. Kemarin banyak banget yang ngasih wish, terus yang ada yang ngasih kado gitu-gitu juga. All good semuanya, thank you so much. So langsung aja kita masuk ke gadget of the month kita. Yang pertama adalah ini dia yang kemarin sempet rame di Instagram Best Indo Tech. Yes, ini namanya Kingma Vlog Screen PH01. Jadi ini tuh adalah sebuah layar yang gua setup dulu nih, bentar ya. Oke, jadi ini dia untuk layarnya. Jadi fungsinya kalau kalian bisa lihat ya, ini tuh bisa mirroring tampilan yang ada di layar HP ya. Dan ini bisanya cuma buat iOS doang, buat iPhone. Oke guys, sedikit revisi. Ternyata monitor Kingma ini juga kompatibel sama Android. Cuma yang kita tes itu di Samsung bisa ya. Nih. Nah, ini HP Samsung nih ya, kalau kalian lihat ya. Nah, cuma di smartphone yang Android lain, kita ada Xiaomi, kita tes itu ada nongol, cuma nggak bisa aktif. Nah, ini posisinya di mirroring lancar juga ya. Nah, ini yang Samsung tuh. Nah, aman. Jadi, kalau yang pakai HP Samsung atau pakai iPhone itu bisa, cuma yang lain mungkin ya tanda tanya ya. Nanti kita coba lebih lanjut lagi deh. Jadi kita tuh tujuannya biar kita bisa framing kalau kalian pakai kamera belakang. Jadi istilahnya kayak pakai kamera selfie kayak gitu ya. Tapi kan kamera belakang ya kualitasnya lebih bagus. Nah, fungsinya bisa buat apa aja ya, bisa buat live stream, bisa buat kalian kalau rekam video. Kayak kalau di kamera kan bisa di flip layarnya ya. Kalau iPhone kan nggak bisa. Nah, sekarang kalian bisa pakai ya kamera dengan kualitas lebih bagus di kamera belakangnya. Nah, metode koneksinya ini tuh wireless ya. Ada 2 metode. Satu lewat direct wifi ya. Satu lagi bisa via wifi misalnya kalian lagi di indoor, kalau kan di kantor atau di rumah kayak gitu. Nah, kalau kalian connect langsung ke si monitornya, itu koneksinya bagus, tapi internet di HP kalian jadi nggak bisa hidup ya. Jadi kalian mungkin cocok buat yang rekam-rekam video, tapi kalau kalian mau buat live stream, ya bisa dikonekin ke wifi di rumah. Ada switchnya di bagian atasnya ini ya, 1D, 1M. Dan kalian juga bisa atur untuk brightness layarnya ya. Ini ada beberapa settingan, dan ini juga dia koneksinya itu pakai via AirPlay. Jadi nanti koneksinya kalau kalian pakai iPhone itu kalian settingnya itu di control center. Setelah kalian konekin wifi-nya, dia ada pilihan settingannya di settingan mirroring ini. Jadi tinggal diklik aja dan langsung mirroring deh HP kalian gitu kan. Nah, dia bisa mirroring home screen juga, semua bisa di mirroring ke sini. Jadi nggak cuma buat itu, cuma memang ukurannya dia agak gepeng aja karena rasio layarnya kita kan di HP kan agak ceper ya. Kalau ini layarnya itu 16:9. Ukurannya sendiri sekitar 4 inci ya. Ini ya, jadi cukup gede sebenarnya, lumayan ngebantu untuk kalian framing kamera kalau kalian lagi rekam. Cuma gue sendiri ngerasa agak-agak delay sedikit, jadi mesti dibiasain aja. Nah, untuk mountingnya sendiri dia lumayan menarik ya. Dia pakai sistem magnet ya di bagian mountingnya, tinggal ditempel aja. Dan di handle-nya ini dia juga ada cold shoe mount, sama di bagian bawah ada buat nempelin ke tripod ya, baut gitu ya, 1/4 inch. Kurang lebih kayak gitu. Baterainya ini kurang lebih 800 mAh, USB Type-C charging, dan bisa tahan sampai 2 jam. Nah, untuk harganya sendiri, ini Kingma Vlog Screen, dibelinya tuh kok kemarin sekitar 800.000, tapi sekarang harganya naik ya. Karena viral berapa kali, dan ya stoknya habis terus. Kalau nggak salah awal-awal jualan itu temen gue sempat bilang dia belinya di sekitar 700 ribuan. Jadi ya
Ditunggu aja sampai dia ready stock, terus mungkin nanti udah mulai santai ya, stoknya udah mulai banyak, jadi harganya bakal lebih affordable semoga gitu. Cuma menurut gue dengan harganya sini worth it banget. Masih soal layar, di belakang HP ini tapi bentuknya case ya, ini dari Volza ID, namanya Image Shifter Case. Jadi case ini tuh punya layar e-ink. Ya, e-ink itu kalau kalian punya tabletnya Amazon tuh yang buat baca, Kindle ya, dia menggunakan teknologi yang kurang lebih sama, dan ini ada aplikasinya buat kalian bisa gonta-ganti foto. Jadi kalian bisa customize biar lebih personal ya, sesuai dengan ya kalian gitu. Kayak gue bisa pasang foto sama timku kemarin, gue bisa pasang foto sama anak gue, atau pasang foto yang lain-lain, itu bisa pakai aplikasi aja, tinggal dimasukin fotonya ke dalam aplikasinya. Dia ini nggak pakai baterai, jadi dia kayak pakai sistem NFC kali gitu ya. Jadi dia ditempelin aja ke dalam case-nya, nanti dia bisa ganti fotonya sesuai dengan yang kalian masukin. Memang dari segi warna nggak yang akurat banget, cuma ya bisa kayak ya kalian ngeprint foto aja sih kayak gitu, terus dimasukin ke dalam case-nya ya. Ini versi canggihnya dari konsep tersebut gitu ya. Nah, ini tersedia buat iPhone 13 sampai 15 ya, 13 Pro Max itu juga ada. Dan ini warnanya juga ada 3, ini yang warna platinum grey. Dia nggak ada yang black, ini yang paling gelapnya, ada yang grey terang sama ada yang warna putih juga, dan harganya ini di sekitaran 700 ribuan. Lumayan mahal memang, cuma dari segi build quality ini juga udah bagus, tombol-tombolnya pakai bahan metal ya. Dan dipegangnya juga mantap, nggak terlalu tebel, cuma memang bagian belakangnya ini aja yang agak fingerprint gitu, karena dia pakai bahan kaca gitu di bagian belakangnya. Lanjut yang ketiga, kita ada power bank yang namanya unik banget, dan ini bagus banget buat kalian yang pakai smartphone Xiaomi karena dia kompatibel sampai turbo charge 100 wattnya. Brandnya namanya agak-agak nih ya, terutama buat yang orang Jawa Timur ya, karena brandnya tulisannya adalah Cuktek. Cuktek. Cuktech tulisannya. Sebenarnya ini tuh bacanya kalau kata orang brandnya ini adalah Kultek. Jadi K-nya itu nggak kebaca. Jadi Kutek. Salah lagi, kalau Kutek mah yang buat kuku gitu kan. Tapi sebenarnya setelah gua research, brand ini tuh adalah brand kayak barunya dari ZMI. Ya, kalau kalian yang ngikutin produk-produk Xiaomi ekosistem yang lama, mereka tuh banyak bikin powerbank buat Xiaomi sebelumnya. Intinya ini powerbank kenapa gue share, karena ini powerbank kecil tapi kenceng maksimal ya. Kecil tapi kenceng. Siapa yang suka? Nah, ini kapasitas 10.000 mAh, dia ada LCD-nya. Dan kerennya adalah dia bisa sampai 150 watt untuk total outputnya. Ya, dia ada 2 buah port, di mana yang USB-C bisa sampai 120 watt klaimnya, sedangkan yang USB-A itu bisa sampai 33 watt. Nah, dari segi protokolnya dia support banyak banget, mulai dari PD, Power Delivery, PPS buat Samsung itu bisa, Quick Charge, FCP, Fast Charging Protocol, dan yes, Xiaomi Turbo Charge 120 watt. Klaimnya dia support, tetapi setelah kita tes itu cuma bisa sampai 100 watt. Cuma gampangnya adalah dia jadi kompatibel dengan kabel USB Type-C apa aja. Jadi kalian tinggal colokin aja kabel Type-C bawaannya juga ada di dalam sini. Cuma kekurangannya adalah dia nggak kompatibel dengan fast chargingnya BBK Group. Ya, jadi Vivo, Oppo, iQOO, OnePlus itu nggak bisa. Nah, yang paling menarik sebenarnya ya dari segi harga sih, karena harganya ini cuma 699.000 aja. Ini bisa dibilang powerbank dengan output sampai 100 watt yang paling terjangkau. Jadi super value for money. Cocok banget kalau kalian pakai laptop ya, kayak MacBook, kayak laptop-laptop yang bisa dicas pakai USB-C, kemudian handheld gaming PC ya, kayak misalnya ROG Ally, Lenovo Legion Go, ini bisa kalian tempel aja ke dalam atau ke belakangnya si handheld gamingnya, dan bobotnya juga tergolong nggak gitu berat. Memang karena build quality-nya dia pakai bahan plastik ya, dan bagian belakangnya ini kayak ada tekstur-tekstur, dan ini juga aman buat dibawa ke pesawat ya. Ada logo pesawatnya. Cuma intinya kalau kalian mau bawa ke pesawat itu 20.000 mAh masih aman. Maksimal tuh 100 WH kapasitasnya. Dan ada juga kapasitas yang lebih gede ya. Ada yang 20.000 mAh. Cuma yang 20.000 mAh itu nggak ada layar selengkap yang ini. Dia bisa nunjukin watt segala macamnya. Sama ada yang 25.000 mAh. Nah, itu juga lebih gede. Bisa layarnya juga banyak informasinya ya. Ada LCD TFT-nya kayak gini. Dan itu lebih mahal jauh tapi harganya. So ya, kalian bisa cek aja. Nanti gue taruh Instagramnya di
bawah. Oke, lanjut, ada barang unik lagi dari Ugreen. Ini charger Ugreen Nexo RG kodenya ya. Jadi ini charger yang ada ekspresinya guys. Jadi ya itu ada layar di bagian tengahnya, ini kayak cuma LED doang sih yang nunjukin ada 3 icon, dimana kalau dia itu lagi senyum, lagi fast charging ya, happy ya. Dan kalau nggak ada mulutnya, dia itu lagi trickle charging atau udah kasih nanda kalau itu udah full charge. Dan ya ini bisa sampai 65 watt, ada 3 buah port ya, 2 buah USB-C dan 1 buah USB-A. Ini juga compatible QC 4.0, power delivery, PPS, FCP sama SCP. Jadi nggak compatible sama yang Xiaomi tadi ya, karena ini juga cuma 65 watt. Dia bentuknya juga super kecil karena udah pakai bahan gallium nitrate ya, jadi makanya super compact. Dan ini build quality Ugreen sendiri secara kualitas menurut gua oke banget. Gue juga pakai banyak banget chargernya Ugreen, dan Ugreen bisa jadi pilihan banget kalau kalian lagi nyari charger buat iPhone, buat Samsung ya, yang nggak dapat charger bawaan. Ini compatible sama smartphone tadi. Yes, kakinya udah Indonesia, ada sepatunya juga dia. Nah harganya ini Rp425.000. Dia ada 2 warna, satu yang warna ini ya, warna abu-abu hitam, sama satu lagi itu warna purple, warna ungu. Jadi mungkin buat cewek-cewek ya yang pengen yang lucu-lucu chargernya, ya itu juga bisa jadi pilihan. Yang terakhir adalah sebuah botol minum yang ada MagSafe-nya. Ini dari brand Waltz, brand lokal ya, namanya Maggie. Jadi Maggie adalah mungkin MagSafe botol yang mana kalian bisa tempel MagSafe-nya ke sini ya. Jadi kalian bisa pakai ini buat jadi tripod, buat minum juga pastinya bisa, dan buat jadi stand gitulah. Nah ini sebenarnya dipakai sama Haris yang lagi pegang kamera di belakang, dan dia bilang secara magnet sih ini mungkin udah oke sih, menurut gue sih oke sih, cuma memang dia pakai bahan plastik atasnya, jadi kurang kuat ya mungkin ya, kalau kesenggol sering gampang goyang gitu. Nah sebelumnya gue tuh pernah share di Mega Unboxing ya, waktu itu merek Rhino Shield, cuma kan itu mahal dan mesti impor karena pajak lagi ya, makanya ini jadi alternatif yang oke banget. Dia harganya juga terjangkau, sekitar 279 ribuan ya. Memang ini yang ukuran 520 mm, 18 oz. Ada juga yang lebih gede, brand lokal juga, merek Cipe itu 750 ml, lebih gedean dan lebih mahal sedikit. Jadi kalau kalian pengen nyari botol MagSafe buat nge-gym ya, yang suka nge-gym, suka bikin video di gym, ya ini bisa jadi alat yang super ngebantu sih ya. Jadi ada 2 pilihan tadi juga. Ini yang versi kecilnya, ada versi yang lebih gedenya, nanti ya gue kasih fotonya aja biar kalian bisa cari aja langsung di ya tempat favorit kalian. Sip, itu tadi gadget review kita yang terakhir. So itu aja guys, Gadget of the Month buat bulan Mei 2024. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian sendiri Gadget of the Month kalian apa, boleh banget di komen di bawah. Sama juga Best Indotech lagi ada beberapa event ya, kayak Beat Setup Flex. Itu juga boleh banget kalian ikutan ya, kalau kalian yang suka bikin setup-setup keren di rumah buat yang work from home atau work from office. Gue pengen cekin setup kalian. Dan ada Best Indo Cars juga yang bulan Mei ini baru 8.000 subscriber. Jadi kalau kalian belum subscribe, boleh support Best Indo Cars juga dengan subscribe, karena bakalan banyak mobil-mobil yang kita bakal bahas di sana. Gue lagi bahas mobil pribadi gue, Toyota Foxy yang udah gue pakai beberapa tahun. Jadi mana tahu kalau kalian lagi nyari mobil keluarga, itu juga bisa jadi pilihan. Sip, itu aja. Jangan lupa dikasih jempol kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best Indotech YouTube channel, hidupin notifikasinya, dan itu aja. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Thank you for watching and ciao. Hitam semua ya.